wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur Ibu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Ibu berkesempatan bisa memberikan materi mengenai MPLS. Namun sebelumnya Ibu ingin mengucapkan kepada anak-anakku sekalian selamat bergabung di SMP Bakti Mulia. Semoga di SMP ini kalian bisa menimba ilmu dengan sangat baik, menjadikan kalian cerdas, menjadikan kalian manusia yang baik, yang berakhlak mulia. Nah, sebelum memasuki materi, perkenankanlah Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Sinta Nurdiana. Ibu mengajar bahasa Indonesia, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Ibu berkesempatan untuk memberikan sebuah materi MPLS mengenai cara efektif belajar. Walaupun dilakukan secara virtual, namun Ibu merasa senang sekali Ibu bisa menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang dilakukan manusia sepanjang hidupnya yang tidak pernah berhenti? Apa coba? Apa ya? Tahu nggak jawabannya? Belajar. Manusia itu dari sejak bayi, anak-anak, usia remaja sampai dewasa, sampai tua sekalipun ya udah nenek, kakek, dalam hidupnya itu adalah belajar. Tidak lepas dari proses belajar. Anak-anak tahu nggak? Proses belajar itu tidak melulu harus selalu mengenai materi pelajaran, tetapi mengenai proses hidup ini. Misalnya ya, hal yang paling sederhana adalah memasak. Kalian tidak bisa memasak, tapi kalian mencoba untuk membuat nasi goreng. Hari ini nasi goreng sederhana, hari besok ditambahin bakso, ayam dan lain-lain, sehingga kalian terampil dalam memasak nasi goreng. Itu adalah proses belajar. Jadi belajar itu adalah proses di mana manusia itu dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang kurang baik menjadi baik. Nah, dari sebagai hasil dari proses belajar dan berlatih terus-menerus, itu namanya proses belajar ya. Tapi anak-anak, belajar ini tanpa disadari kalian tidak melakukannya secara efektif. Terkadang ya, Ibu lihat atau bahkan Ibu sendiri gitu ya, Ibu membaca selama 1 jam lamanya duduk memandang buku, membaca buku, tapi setelah Ibu tutup bukunya, apa yang barusan Ibu baca ya? Atau ketika Ibu bertanya sama anak-anakku, apa nak yang kamu baca barusan? Kamu bengong. Nah, itu artinya belajarnya kurang efektif. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan beberapa tips cara belajar efektif gitu ya. Banyak sekali tipsnya, tapi Ibu akan memberikan beberapa saja. Tentunya di sini Ibu akan tersebut lagi ya. Jadi cara belajar efektif dalam memahami pelajaran. Yang pertama, tipsnya adalah 1. Membuat intisari materi yang sangat penting. Nah, intisarinya itu bisa kamu catat dalam buku kecil. Nah, ini dimaksudkan supaya intisari buku kecil itu bisa kamu bawa kemana-mana, kamu bisa belajar di mana saja. Gitu ya. Tapi awas anak-anak, jangan jadikan intisari pelajaran ini kamu jadikan bahan contekan, itu tidak baik ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah belajar kelompok. Belajar kelompok ini biasanya akan terasa sangat menyenangkan sekali dibandingkan dengan belajar sendiri. Tapi anak-anak harus ditemani oleh orang dewasa, boleh oleh mama, bapak, kakak ya. Supaya apa coba? Supaya kerja kelompoknya itu tidak berakhir dengan acara bermain ya itu. Nah, kemudian hadirkan teman yang pintar, yang kamu anggap pintar lah. Jadi selama proses belajar kelompok itu kamu bisa bertanya sama dia. Kegiatannya bisa mengulas pelajaran yang sudah diterangkan oleh guru atau mempelajari hal-hal yang belum diterangkan oleh guru. Itu adalah
tips yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah mendengar penjelasan guru dengan baik. Nah, anak-anak tahu ya, kamu tahu sendiri dalam misalnya 2 jam pelajaran, guru itu tidak melulu menjelaskan materi pelajaran, paling hanya beberapa menit pertama. Jadi ketika menit-menit pertama nih, kalian abaikan dulu kiri kanan temannya yang ngobrol, yang colek-colek, kalian abaikan dulu, fokus pada guru yang di depan. Kamu perhatikan dengan baik, kamu catat tadi buat intisari pelajarannya apa. Mata memandang ke guru, telinga mendengar, tangan juga bekerja. Catat yang penting-pentingnya. Itu adalah tips yang ketiga, memperhatikan guru dengan baik mengenai penjelasan materinya ya. Kemudian yang keempat adalah jujur. Nah, jujur tidak kalah penting anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari kita. Terkadang nih ada bisikan-bisikan membuat contek lama, itulah dan lain-lain. Usahakan jadi manusia yang jujur, kedepankan soal nilai itu nomor berapa, nomor 2 dan sebagainya. Yang pertama dikedepankan adalah jujur ya, jujur ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat adalah membuat perencanaan yang baik. Nih, kamu harus evaluasi diri kamu sendiri nih. Apakah di awal harus membuat perencanaan ya, awal masuk SNM tetap dulu ya, aku harus masuk 5 besar nih. Belajar tiap hari, kamu evaluasi apakah target kamu sudah tercapai atau belum, apakah gaya belajar kamu sudah maksimal atau belum. Itu adalah membuat perencanaan yang baik, harus gitu ya anak-anak ya. Itu adalah poin keempat. Kemudian yang kelima, terlalu cepatkah Ibu? Mudah-mudahan tidak ya. Poin kelima adalah disiplin dalam belajar. Anak-anak belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan atau habit ya. Jadi hari ini kamu belum belajar, mesti belajar. Mau sehari 30 menit, mau sehari 15 menit, yang paling sederhana tidak apa-apa. Yang penting tiap hari. Kalau Ibu mengamalkan begini, kalau kalian gosok gigi ya, gosok gigi tiap hari kan, mandi tiap hari, makan tiap hari kan. Tapi kamu kalau sehari ini sekaligus kan gosok gigi 2 jam biar bersih. Nah, apakah 2 jam besoknya nggak gosok gigi, bisa tidak seperti itu? Tidak bisa. Jadi gosok gigi sebuah kebiasaan, belajar juga harus menjadikan sebuah kebiasaan atau habit yang positif buat kamu ya. Nah, supaya ilmunya menyerap, hari ini terus belajar, besok tidak. Hari ini kan kelelahan belajar terus, besok tidak, itu juga tidak efektif ya anak-anak belajarnya. Itu adalah tips yang ke-6 ya, ke-6. Ke-7. Kemudian yang ke-8-nya, aktif bertanya dan menjawab. Kamu di sekolah ingin dikenal oleh guru kan? Ingin tahu kan, guru biasanya mengenal 2 anak. Satu yang pintar sekali, yang aktif bertanya, dan yang kedua yang malas atau bandel. Kamu tinggal pilih mau yang mana, mau yang baik atau mau yang buruk. Kalau kamu yang baik, targetkan setiap kali guru datang masuk, kamu harus bertanya nih, biar guru itu hafal. Simak guru penjelasannya. Tapi awas ya anak-anak, jangan mempertanyakan hal yang tidak penting, yang bertujuan hanya untuk menguji guru itu saja. Jadi kamu harus betul-betul mempertanyakan materi memang yang belum kamu pahami gitu ya. Jadi aktif bertanya dan aktif juga menjawab. Kalau ada pertanyaan dari guru, kemudian kamu tahu, jangan malu-malu untuk mengutarakannya, langsung acungkan tangan gitu ya. Kemudian yang terakhir, hindari belajar berlebihan. Nah, ini udah disinggung yang tadi di poin keberapa, jangan berlebihan. Jadi menyicil tiap hari belajar. Jangan sistem kebut semalam, itu akan melelahkan kamu. Kemudian materi yang dihafalkan juga tidak akan terserap oleh baik oleh otak kamu gitu. Jadi yang paling bagus itu setiap hari belajar, membuka pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru atau membaca pelajaran yang akan dipelajari. Nah, itu kira-kira ada 10 tips dari Ibu ya, cara belajar efektif.
positif. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkan semuanya. Kalau sempurnanya semuanya, beberapa lah coba diterapkan ya, step by step. Kita butuh proses. Nah, sekian dari Ibu. Semoga tipsnya bermanfaat. Jadilah anak yang terus belajar, semangat, mencari tahu diri sendiri, kelebihan dan kekurangan. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu.